karena kebijakan politik. Kalau misal di Lampung Utara banyak tanaman singkong terus harganya murah, itu juga karena kebijakan politik. Kalau di Lampung Utara banyak hasil tani yang murah terus pupuknya mahal, itu juga karena kebijakan politik. Karena penyambung lidah dari kami adalah Bapak Ibu yang sudah MOU ini. Jadi ini tidak ada keterkaitan dengan keuangan, misalnya Bawaslu harus mensuplai dana ke organisasi ini, tidak, karena memang tidak ada keterkaitan itu gitu ya. Tidak dari kami, makanya kami minta MOU-nya. Begitu juga sebaliknya, kita tidak menutup ketika OKP atau Ormas ada acara mengundang kami untuk sosialisasi partai politik, tidak mesti diamplopin gitu, nggak apa-apa. Kita memang itu kewajiban kita memberikan pendidikan politik gitu ya. Artinya itu kerjasamanya. Misalkan dari Muslimat ada pengajian, bisa diselipkan materi kepemiluan, kita siap. Seluruhnya kepada bangsa dan negara. Dan nyatanya ketika berpikir sampai seperti itu, sampai hari ini tidak pernah hilang namanya. Dan mudah-mudahan ketika kita melakukan hal itu, minimal di lingkungan kita tidak hilang. Oh, si A itu dulu yang memperjuangkan desa ini loh, yang sudah berbuat banyak untuk desa ini. Minimal itu. Minimal ilmu-ilmu itu yang harus dikeluarkan. Makanya di kitab apa itu, Al-Ala itu ada bahasa orang yang punya ilmu itu meskipun sudah mati, tapi seolah-olah masih hidup. Demokrasi itu ada di pers salah satunya. Supaya kerja-kerja kita, misal ngomongin bagaimana kita mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan, bisa di blow up lewat media. Yang selanjutnya, mencegah politik pragmatis itu sudah saya jelaskan tadi, supaya tidak terjadi konflik politik, supaya tidak terjadi politik uang dan segala macamnya. Terus siapa saja yang akan jadi sasaran atau kelompok-kelompok yang bisa kita ajak? Apalagi sekarang banyak kaum milenial. Dan sudah betul kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara ini menggandeng ada HMI, ada BMI, ada, sayangnya GMI tidak ada ya. Ada sahabat Ansor, ada sahabat Fataya. Artinya ini yang ada IPNU, IPPNU. Artinya ini yang bisa mendekati generasi Z atau generasi milenial hari ini. Karena hari ini pemilih milenial ini lumayan luar biasa katanya, dan bisa dirangkul dengan cara milenial. Kalau maka pasti akan menciptakan hal yang lebih baik. Dari 40 orang mensosialisasikan minimal ke keluarga kita. Oh, tidak boleh, ternyata politik uang. Apa dasarnya? Pasal 523 ayat 123 Undang-Undang 7 tahun 2017. Ketika masa kampanye hukumannya 2 tahun dan denda 24 juta. Dan selanjutnya, apalagi di pilkada, pasal 187A Undang-Undang 10 tahun 2016, di situ banyak disebutkan, bahkan dendanya sampai 1 miliar hanya karena duit 50.000. Sebenarnya konsekuensinya sudah sangat tegas, tapi karena sinergi, karena persepsi pemikiran dan frekuensinya belum sama, maka hal ini masih susah untuk tidak terjadi pelanggaran. Tapi susah bukan berarti tidak bisa. Susah bukan berarti mustahil untuk berubah. Tapi kalau bahasanya Mas Ansor ini harus ada ikhtiar. Kalau doa aja tidak cukup, meskipun udmuni astajib lakum itu tadi, tapi doa harus diimbangi dengan usaha. Dan usaha-usaha itu adalah salah satunya dengan kita sama-sama bekerja untuk bangsa Indonesia. Tapi pengajarnya juga harus diberikan sosialisasi tentang dasar hukum, supaya ketika kita jaga jelas bahwa ketika kita ngomong ada dasar hukumnya. Jangan sampai ketika misal salah satu staf ditanya, staf Bawaslu Lampung Utara ditanya, terus karena dia ngelarang tidak boleh NPWP, tiba-tiba dia ketemunya orang kritis. Apa dasarnya kamu ngelarang? Garam di belakang itu habis, minyak goreng saya di dapur habis,
kebetulan saya dikasih rezeki 100.000, kamu kok larang, apa dasarnya? Terus kok nggak bisa jelaskan, maka mentah kita ngajak itu. Pasti masyarakat tidak akan percaya. Makanya kalau dalam konteks lembaga saya selalu pesan kepada semuanya. Dalam konteks organisasi pun saya selalu pesan bahwa dalam konteks lembaga dan organisasi ada 3 KA yang harus kita selalu pegang. Pertama, etika. Etika itu juga kenapa kok butuh? Masyarakat itu tidak mau ketika kita mau merangkul dengan cara yang kasar. Tapi masyarakat akan lebih menerima kita dengan cara yang etis. Misal saya ngomong sama Bang, jangan NPWP, dilarang. Apalagi bawa-bawa dosa, ini bertanggung jawab sama akhirat. Dengan bahasa yang kasar, pasti tidak mau terima. Pasti sering terjadi yang disampaikan oleh saudara saya Imam tadi kan. Pernah kejadian kita di Ambon Selatan, ada PPK-nya coba-coba main mengumpulkan suara salah satu partai. Ketahuan, dilaporkan sama kita. Pada saat di KPU dilakukan perbaikan. Namun partai yang merasa dirugikan juga melaporkan kepada kami ke Bawaslu. Kita tangani, masuk ke Gakumdu. Kita bahas bersama Gakumdu, polisi, jaksa. Tapi perbaikan sudah beres. Sudah diperbaiki seperti semula lagi. Ternyata setelah kita kaji sama jaksa, polisi, nggak masuk, nggak bisa. Karena sudah diperbaiki. Ini gimana ini? Pasal percobaan atau menerapkan Undang-Undang 7? Ya nggak bisa Undang-Undang 7. Kalau dia pasal percobaan, pidana murni, ya nggak bisa. Gak puas kita juga konsultasi kita ke ahli pidana di Bandar sama. Kalau mau ya penerapannya pidana murni. Karena ini udah selesai, udah diperbaiki, dikembalikan lagi suara itu. Lolos lagi. Itu rahasianya. Jadi kalau masyarakat awam yang menilai bahwa itu lemah, padahal ya regulasinya ya sengaja dibuat oleh pejabat kita yang kendor. Karena mereka yang kuat untuk kepentingan mereka sendiri di DPR RI atau Komisi 2. Makanya saya tanya, wah menarik ini, saya sampaikan. Ini padahal sedang mencari DPR-nya. Bisa dimulai untuk yang tiga? Tiga. Iya, baru saya pikir nanti ya depan ya nggak apa-apa barang ini gue yang juga terlalu nih pulang udah pulang lagi ya Nang banyak toge ya, bayar ya Pak.
Sore semua kemana? Wah, sekretaris kan? Itu kita. Iya. Ciao, Pak. Cepat saya. Yang pertama. Handle smoking. Iya. Makanya udah Cair Pak Ji, cair. Cair. Iya. Lupa makan siang. Ngopi. Pak Imam, selaku Bawaslu dari Komisi Lampung, sejauh mana tanggapan kita terkait dengan kegiatan sosialisasi pada hari ini, Pak? Ya memang pertama yang harus dilakukan, yang harus kita sepakati sama-sama, pengawasan partisipatif itu penting. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita secara SDM tidak akan mampu mengawasi secara keseluruhan masyarakat di wilayah Lampung. Yang kedua, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, baik dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah, sudah banyak sekali kerjasama baik dengan perguruan tinggi, OKP maupun Umas untuk sama-sama bersinergi bahwa ini hajat kita bersama, bukan hajat hanya dibatasi oleh penyelenggaranya, tapi ini semua kepentingan untuk semua, bahwa masyarakat juga harus sama-sama ikut berpartisipasi. Tentunya dengan tujuan bahwa harapan kita ke depan terpilihlah pemimpin-pemimpin yang punya integritas, pemimpin-pemimpin yang memang mampu mensejahterakan rakyat, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab akan kepemimpinannya. Makanya penting saya tekankan, mari kita sama-sama bergotong royong supaya demokrasi di Lampung ini dan umumnya di seluruh wilayah Indonesia lebih baik, supaya sila kelima, Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai dengan kontribusi kita untuk sama-sama berpartisipasi dan pengawasan.